taking order lewat telepon, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan room service. Ya, room service itu sebenarnya ada dua macam juga, maksudnya prosesnya. Yang pertama yaitu ala carte yang berdasarkan mereka pesan lalu membayar. Ada juga hotel include breakfast yang berani mau kirimkan kamar bila memang kondisi room-nya tidak ramai. Jadi ada beberapa yang sudah include makan tapi minta dikirim di kamar, itu beda. Itu tidak ada unsur pembayaran atau bill, ya. Nanti saya terangkan apa itu room service, jadi pemesanan yang melalui via telepon. Ya, yang Pak Bibit ajarkan hari ini adalah yang melalui taking order-nya. Jadi pemesanannya melalui telepon. Ya. Nah, jadi syarat-syaratnya apa untuk menjadi seorang waiter yang siap dengan telepon yang akan kita terima, ya. Yang pertama, ya, biasanya room service itu kita selalu ada telepon yang ada monitornya. Dalam arti monitor itu bukan yang ngawasin tamu di kamar, enggak. Hanya kalau telepon itu masuk, di situ akan ada nomor kamarnya. Ya, jadi kita dilengkapi dengan telepon yang ada monitornya kecil. Kalau itu berdering, nomor kamarnya akan muncul di situ. Supaya apa? Supaya kita pada waktu akan menerima orderan, melihat dulu nomor kamar, dan nanti juga kita akan pastikan apakah betul yang hubungi itu adalah nomor yang tertera di telepon itu. Itu kalau memang room service-nya sudah disetting dengan baik. Jadi teleponnya harus ada monitornya. Ya. Nah, jadi peralatannya adalah telepon, kemudian pulpen, kemudian kasir. Kasirnya di situ nanti berupa komputer dan untuk pengeprintan bill. Jadi kalau yang namanya room service di hotel itu atau di sebuah restoran itu tidak membutuhkan suatu tempat yang luas. Jadi room service itu biasanya malah berdekatan dengan main kitchen. Karena apa? Dia hanya terima telepon, catat pesanan, dikasihkan ke produk, bikin bill, kemudian kasihkan ke tamu. Nah, draftnya seperti itu, nanti akan Pak Bibit terangkan satu persatu. Langkah-langkahnya. Jadi, alat yang digunakan adalah telepon yang ada monitornya, kemudian kalau tidak ada telepon, ada monitor, Anda harus berhati-hati. Memastikan kepada tamu, Bapak, Ibu betul di kamar 238, contoh seperti itu. Ya, karena tidak ada monitor di situ. Tapi kalau teleponnya ada monitornya, muncul di situ 238, telepon dia baru kita angkat. Ya, kemudian catatan itu nanti ada berupa buku. Ya, buku itu apa? Buku itu kalau kita kirim kamar dicatat. Kamar berapa, pesanan apa, peralatannya apa. Nanti apa itu? Untuk mereview kita melihat kalau bahwa kita kirim ke sana dan tugas kita apa? Clear up, mengambil barang itu. Jadi catatan atau buku kita siapkan, bill tentunya. Nah, kalau sudah lengkap, Pak Bibit akan cerita sedikit mengenai room service untuk penggambarannya, ya. Yang pertama, begitu telepon berdering, angkat dengan segera tanpa harus menunggu lama. Idealnya kalau kita sebagai petugas yang baik, jangan melebihi dari 3 kali berdering. Room service itu ya, atau telepon apapun. Kalau sudah berdering 3 kali, segera angkat telepon. Apalagi masih sekali atau 2 kali sudah diangkat, berarti bagus. Jangan biarkan telepon itu berdering lama. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah telepon berbunyi, kita angkat, baru kita ucapkan salam.
Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk standarnya, pertama, penerima sebut nama dulu. Ya, misalkan nama outletnya dulu. Misalkan kan room service, berarti good morning room service, ya. Kemudian nama Anda. Good morning room service, ya. Misalkan Lee speaking, how may I assist you? Ya, atau kalau mempergunakan bahasa Indonesia, misalkan seperti ini. Selamat pagi room service, misalkan dengan Lee namanya, selamat pagi room service, dengan Lee ada bisa kami bantu. Contohnya seperti itu. Ya, jadi setelah diterima teleponnya, baru kita siapkan dulu buku tadi. Jangan langsung di slip order. Slip order kemarin masih ingat toh? Slip order tidak boleh banyak coretan. Ya toh? Makanya ditulis dulu di buku. Yang Anda tulis pertama kali dilihat adalah nomor kamar supaya tidak lupa. Nanti sudah pesan banyak ditutup jebret nomor kamarnya hilang. Lupa. Sedangkan Anda memiliki 150 kamar. Gimana? Mau diteleponin satu persatu? Komplain. Ya. Jadi nomor telepon pada waktu berdering langsung ditulis di buku tadi. 238. Nah, kalau sudah di greeting, baru Anda misalkan tamunya pesan normatis, ya kita persiapan dengan pemesanan tamu. Kemudian langkah berikutnya, bila telepon sudah berbunyi dan kita greeting, langkah berikutnya yaitu bila tamu hendak memesan makanan, minuman, catat dengan menyingkat nama makanan untuk mempermudah. Jadi misalkan, kemarin Pak Bibit ajarin cara menyingkat nama ya, karena ini menyangkut dengan telepon supaya lebih cepat kita menulisnya. Kemarin Pak Bibit ajari, misalkan nasi goreng merah, NSGR merah. Contoh seperti itu. Anda tulis saja di buku supaya apa sih? Pencatatannya lebih cepat. Ya, setelah ditulis di buku, kemudian langkah-langkahnya, kemudian tawarkan menu tadi. Kalau misalkan ada Indonesian breakfast, tawarkan. Ya, misalkan kalau ada American breakfast, tawarkan kalau itu memang pagi hari, cocoknya. Misalkan kalau alakat lainnya, mau pesan per item, monggo silahkan. Nah, ya. Jadi setelah Anda mencatat pesanan tamu, jangan dulu dipindahkan ke slip order. Ya. Langkah berikutnya, bila tamu sudah selesai melakukan pemesanan atau order, tawarkan lagi makanan atau minuman lain yang ada hubungannya dengan yang sudah diorder. Misalnya tamu hanya order main course saja, tawarkan lagi mungkin ya kalau misalkan tamunya hanya pesan main course. Untuk skeleton menu, kemarin kalau orangnya sudah pesan main course, kita larinya kemana? Ke bawah. Habis main course apa? Masih ingat nggak kira-kira skeleton menu? Dessert. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan orangnya hanya pesan nasi goreng saja. Anda bisa mengucapkan seperti ini. Ya Bapak, mungkin ada tambahan. Kita ada dessert Pak. Atau mungkin minumnya Pak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi Anda harus menjadi seorang sales yang baik. Kalau revenue Anda di restoran naik, tentunya salary nanti juga berpengaruh. Kalau restorannya sepi, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya dikurangi. Ya dikurangi gajinya, ya mungkin di PHK juga. Ya, makanya kita harus menjadi seorang
sales yang bagus. Siapapun ya kalau bekerja di sebuah hotel atau restoran, juallah produknya supaya apa? Revenue-nya atau pendapatan di suatu restoran atau hotel menjadi tinggi ya. Jadi kalau sudah pemesanan misalkan hanya sup saja, bilang gitu ya. Saya hanya pesan sup ini, Mas, sup asparagus kepiting. Ya, sudah Ibu, sudah Mas, mungkin Bu bisa tambah. Nah, contohnya seperti itu. Kalau Anda masuk ke Indomaret, ke Alfamart kan selalu gitu toh. Pak, enggak sekalian apa? Sing pulsa, yang apa ini? Produk lainnya. Nah, seperti itulah. Anda harus menawarkan suatu produk itu lebih banyak ke mereka. Ya, kalau Anda tidak aktif, mereka pun juga tidak akan melakukan pemesanan. Ya, jadi kita selalu menjadi seorang sales ya yang baik. Kemudian yang berikutnya, bila tamu sudah selesai melakukan pemesanan tadi, sudah ditawarkan seperti itu, kemudian bila sudah tidak ada tambahan, order ulang kembali. Setiap kita melakukan taking order, Anda selalu saya wajibkan untuk repeat the order, mengulang pesanan. Ya, contohnya seperti ini, Bapak tadi pesanannya satu nasi goreng sama satu, misalkan kopi, ya, satu nasi goreng dan satu kopi di kamar 238. Iya betul, langsung Anda jawab, mohon ditunggu. Jadi seperti itu. Kita selalu merepeat the order, bertanya kembali kepada tamunya supaya kita menghilangi ini kesalahan taking order. Ya, kalau sudah kita balik bertanya kepada mereka dan itu sudah fix, sudah betul, maka Anda berikutnya ini ucapkan terima kasih dengan menyebut nama tamu tadi. Nah, kalau tidak tahu namanya ya sebutkan nomor kamar seperti Pak Bibit bilang tadi dan pesanannya. Ya, itu. Tadi malam sudah dikirim kan ini sama Kak Yosi ya untuk materinya. Di situ ada contohnya. Baik Bapak Ibu, akan saya ulang kembali pesanannya. Nah, itu kata-katanya ya. Kemudian kalau sudah selesai, terima kasih Bapak Ibu. Segera pesanan Bapak Ibu akan kami antar ke nomor. Nah, seperti itu. Kemudian salam juga. Jadi pada waktu menutup telepon, Anda tetap mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, jadi seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, menyiapkan peralatan makanan untuk dikirim kamar. Nah, ya. Kalau sudah Anda tulis dari buku dipindahkan ke slip order, kemarin slip order adalah rangkap 3. Pak Ibit ingatkan. Kalau sudah ditulis lengkap, yang pertama tanggal, ya, kemudian nama. Kalau misalkan di restoran adalah nomor meja, berarti kalau yang di room adalah nomor kamar. Anda ingat-ingat ya. Kalau orangnya makan di restoran berarti nomor meja. Kalau orangnya di restoran nomor meja, kalau di kamar adalah nomor kamar. Itu di slip order. Baru ditulis pemesanannya. Setelah itu, kalau sudah ditulis, slip ordernya yang putih disobek dikasihkan ke main kitchen. Yang merah ke kasir, yang kuning dokumen. Ya. Yang pertama, lakukan peralatan makan disiapkan pada waktu makanan disiapkan oleh kitchen atau produk. Jadi pada waktu prosesnya, taking order sudah masuk ke produk, kita harus segera menyiapkan peralatan. Jadi peralatannya harus kita siapkan. Tapi pemesanannya satu nasi goreng, satu kopi, apa alat yang harus saya gunakan? Kita set.
ya, cutlery-nya, ya, cup saucer-nya, ya, kita siapkan, mungkin sugar pack-nya, karena ada kopinya, creamer-nya, teaspoon-nya, sendok pengaduknya, kita siapkan. Kemudian kalau sudah selesai dimasak, ya, langsung dikirimkan kepada tamu bila mana di situ makanan sudah siap. Jadi pada waktu kita mengantar makanan itu juga dalam kondisi panas atau hangat Mas yang di kamar. Ya. Kemudian siapkan peralatan makan yang sesuai dengan makanan yang dipesan oleh tamu. Ya, tadi kalau pada waktu kirim peralatannya harus sudah. Pastikan bahwa semua cutleries dicek lagi, jangan sampai nanti pada waktu ke kamar ada cutleries-nya yang kurang, mungkin masih kotor, ya, gas napkin-nya, ya lipatannya harus rapi, tray-nya juga harus bersih, ya. Kemudian ini, siapkan kondimen dan penyertanya seperti, jangan lupa kalau ke kamar misalkan ada nasi goreng, kondimen. Kondimen itu apa? Belum tahu ya, Pak Wigit terangkan sedikit. Kondimen adalah penyerta atau pendamping makanan untuk pada waktu disajikan. Contohnya seperti ini. Kalau nasi goreng, bakmi, capcay, itu kondimennya karena dia Chinese food, misalkan Chinese food, kondimennya adalah acar cabai. Ya, acar cabai itu ditaruh di chili dish tempat kecil itu. Tahu kan ya, chili dish tempat kecil. Nah, kemudian kalau misalkan sup. Sup itu kalau Chinese food biasanya kita sajikan di situ irisan cabai dan kecap asin. Chinese food ya yang supnya. Kalau sup yang Indonesian biasanya sambal, ya, entah sambal kecap atau sambal apa seperti itu ya. Kalau misalkan ada french fries, kentang goreng, ada lumpia, berarti butuh saus. Saus asam manis, saus pedas, ditempatkan juga di chili dish. Itulah yang Pak Bibit sebut dengan kondimen, penyerta. Ya. Kemudian bila sudah semua disiapkan, nah kalau misalkan ada pemesanan coffee or tea, Pak Bibit tadi sebutkan, jangan lupa sugar pack, creamer, teaspoon, ya teaspoon. Kemudian creamer, lemon, kalau teh ada lemonnya. Kalau sudah, kalau kopi supaya awet di dalam kamar, Anda gunakan pot yang lebih bagus. Yaitu maksudnya kayak mochi kecil yang ada penutupnya. Pada waktu kita kirim ke kamar, di situ kondisi teh sama kopi masih tetap panas. Ya. Kemudian berikutnya cek kembali, ya, cek kembali apakah semua sudah benar-benar lengkap, baik peralatan, makanan, minuman, semuanya sudah lengkap, baru kita langsung kirim. Ya, kalau sudah memang sudah lengkap, kita siapkan dan kirim. Kirim semua yang sudah dipersiapkan ke kamar dengan lengkap, pasti, dan penuh percaya diri. Jangan sampai lupa bil yang sudah dipersiapkan oleh kasir. Jadi, kalau sudah lengkap, barulah kita siapkan ini, apa itu? Bilnya. Ya, bilnya. Oke ya. Kemudian di sini kalau sudah dikirim, bagaimana kita caranya pada waktu masuk ke kamar? Di situ tidak ada catatannya, Pak Bibit kasih tahu ya. Pada waktu Anda kirim ke kamar,
ketuklah pintu 3 kali. Tak, tak, tak. Ucapkan apa? Room service. Seperti itu ya. Nah, pada waktu dibuka, nah Anda bertanya dulu, karena ada 2 hal. Yang pertama, kita boleh masuk ke kamar. Yang kedua, kita hanya sebatas di luar kamar, hanya mengasihkan saja. Makanan akan dibawa sendiri ke dalam kamar, karena privat. Ya, dalam arti kita tidak boleh masuk. Ya, kita hanya sebatas di luar saja. Jadi kita ketok pintu 3 kali, tok, 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 room service, kita buka. Selalu kita ucapkan greeting dulu. Selamat pagi Bapak, kami dari room service mau mengantar pesanannya. Jadi seperti itu, kita antar. Kalau oh iya Mas, silakan taruh di meja, berarti kita boleh masuk. Jangan sampai kita nyelonong saja masuk. Siapa tahu di dalam masih ada orang mandi. Ya, atau mungkin karena privasi kita jangan masuk. Kalau memang sudah dipersilahkan kita masuk, taruh makanan di meja. Kalau memang misalnya mohon ditunggu di situ aja biar saya bawa masuk. Kita langsung hanya kasihkan tray saja sama makanannya biar bawa masuk. Langkah berikutnya apa? Billing, penagihan. Kalau di kamar berarti hanya berlaku dua unsur pembayaran, yaitu cash atau kredit. Kredit itu tanda tangan. Kita tidak mungkin bawa mesin ke kamar digesek, tidak mungkin. Jadi hanya by cash atau kredit. Perlakuannya seperti ini. Misalkan habis yang kita kirim di kamar 180. Bilnya tunjukkan ke tamunya. Bapak, Ibu, habisnya 180. Nah, orangnya mengeluarkan uang 200, ya. Kalau misalkan, mohon Bapak, saya terima 200, mohon ditunggu kembaliannya. Kalau Bapaknya bilang, it's okay for you, itu berarti Anda dapat tips 20.000. Apa langkah yang Anda lakukan? Sobek bil putihnya, kasihkan langsung ke tamunya. Nah, kalau misalkan uangnya diminta yang 20, harus kita wajib, itu memang hak mereka. Kita harus kembalikan. Mohon ditunggu Bapak, Anda balik dulu ke kasir, bawa uang 20, kembalikan lagi ke tamunya sama kasih bil putihnya. Itu kalau by cash. Kalau misalkan sign, di situ Anda sudah tahu nomor kamarnya. Oh ya Bapak, silakan Bapak ditandatangani di sini nomor kamar berikut dengan nama dan tanda tangannya. Seperti itu saja cukup. Jadi setelah itu baru Anda ucapkan silakan Bapak dinikmati hidangannya dan ucapkan lagi selamat siang, selamat pagi, selamat malam, monggo. Ya, yang penting Anda sudah ucapkan. Kemudian materi berikutnya yaitu clear up. Nah, clear up kita break dulu ya. Sambil nanti kalau ada yang bertanya-tanya monggo. Setelah break saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau mau ke belakang atau apa-apa nanti kita gabung lagi. Kita setelah kirim kamar apa yang harus kita lakukan yaitu clear up room. Ya. Jadi di situ kalau ada restoran gitu termasuk kita sangkut pautkan juga nanti bagaimana kalau clear up di restoran, bagaimana kalau kita di room service. Seperti itu ya. Kita break dulu 5 menit, setelah itu kita sambung lagi room service-nya untuk clear up-nya. Ya, oke. Kita break dulu. Iya.